Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali mempelajari satu sisi kehidupan yang harus kita gali agar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang mulia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hal yang tentu terjadi dan pernah kita alami di saat kita tertidur. Misalnya terbangun untuk membalikan badan. Tiba-tiba terbangun dan merasakan takut dan gelisah. Disertai juga bermimpi. Semua hal yang terjadi saat kita tidur adalah satu hal yang lumrah dan memang sering dialami oleh setiap orang. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang mengalami hal-hal seperti disebutkan tadi. Adapun berkenaan dengan membalikan tubuh di saat terbangun di malam hari, ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa jika kita terbangun di malam hari dan ingin membalikan badan dari satu sisi ke sisi yang lainnya, hendaknya kita berzikir dengan mengucapkan La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, yang maha mulia lagi maha pengampun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai. Pendengar yang dirahmati Allah, doa ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memaksa dan menang atas segala makhluk, sehingga semuanya akan tunduk kepadanya sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga zat yang memiliki keperkasaan yang sempurna, yang dengannya dia memuliakan siapa saja yang dikehendakinya dan menghinakan siapa saja yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala juga zat yang memiliki ampunan dan penghapusan dosa yang sempurna, yang mampu meliputi semua dosa para hambanya yang bertaubat. Dalam kitab syarah doa Hisnul Muslim juga disebutkan bahwa zikir ini mencakup permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sudi kiranya memalingkan darinya apa-apa yang dia temukan berupa susah tidur, gelisah, dan mudah terkejut. Adapun jika kita merasa terkejut dan merasakan ketakutan, kesedihan, dan ataupun kesepian di saat tidur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahburun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksaannya, serta kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan setan, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Doa atau zikir ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Zikir ini mengandung arti bahwa kita berlindung kepada Allah dengan Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah yang diturunkan dengan sempurna dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menimpa siapa saja yang dikehendakinya dan dari hukumannya. Zikir ini juga berarti bahwa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan makhluknya, yaitu setan,
yang selalu menyuruh manusia untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan dan menipu mereka sehingga masuk ke dalamnya. Maka dengan mengucapkan zikir ini berarti kita telah berlindung dari gangguan setan dan dari kedatangannya, sehingga setan tidak berada di sekelilingnya dalam setiap keadaan. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan selalu mengamalkan zikir-zikir yang telah Rasulullah SAW contohkan ini, kita dapat terhindar dari gangguan-gangguan tidur yang kita alami. Kemudian hal yang harus kita perhatikan juga di saat kita tidur, yaitu adab atau hal yang harus kita lakukan di saat kita bermimpi. Di saat kita tidur terkadang datang kepada kita sebuah mimpi. Baik mimpi itu menggembirakan ataupun baik maupun kebalikannya. Jika mimpi yang kita alami adalah mimpi yang baik, maka kita harus bergembira bahwa bisa jadi itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh menceritakan mimpi tersebut kepada orang yang baik atau orang yang dipastikan akan senang mendengar mimpi kita tersebut. Sehingga kita akan menafsirkan mimpi kita dengan tafsiran yang akan menambah ketenangan dan akan menambah optimisme serta kebahagiaan. Sedangkan jika mimpi kita yang kita alami adalah mimpi buruk, maka dapat dipastikan mimpi itu datangnya dari setan, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk menceritakannya, agar seseorang yang mengetahui mimpi tersebut tidak menafsirkan dengan tafsiran yang tidak disukai sebagaimana bentuk kejadiannya, sehingga memungkinkan akan terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang harus kita lakukan ketika mendapatkan mimpi yang buruk adalah yang pertama, meludah ke kirinya sebanyak 3 kali. Tentu dengan cara hanya sedikit meludah, yakni sekedar sedikit percikan saja. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan kejelekan mimpinya sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga, membalikan tubuhnya atau mengubah posisi tidurnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dari riwayat Qatadah bin Rib'i bahwa Nabi SAW bersabda, mimpi bagus itu dari Allah, sedangkan mimpi buruk itu datangnya dari setan. Jika salah seorang dari kalian bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka hendaknya dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Jika dia bangun, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari keburukannya. Sesungguhnya dia tidak akan membahayakannya. Dalam riwayat lainnya disebutkan, jika bermimpi melihat apa-apa yang dia benci, hendaknya dia tidak menceritakannya. Kemudian dalam hadis Muslim disebutkan, hendaknya dia mengubah posisi dari sisinya yang dia bertumpu di atasnya. Adapun dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan, jika salah seorang dari kalian bermimpi melihat apa-apa yang dia benci, hendaknya dia bangun dan menunaikan salat dan tidak membicarakannya kepada orang lain. Jadi ketika kita mengalami mimpi buruk, maka hal yang harus kita lakukan yaitu meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan kejelekan mimpinya 3 kali. Membalikan tubuhnya atau mengubah posisi tidur. Dan yang terakhir adalah mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat serta tidak menceritakan mimpi itu kepada orang lain. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.